Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live-nya Riza Pahlavi. Malam hari ini aku akan ngobrolin tentang dunia dunia pertelevisian lagi. Kemarin udah barengan sama senior kreatif. Malam hari ini aku barengan sama produser TV. Udah pernah dapat Panasonic Gobel Award juga. Dan sudah megang banyak program dan di lebih dari satu TV. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak dengan namanya Mas Ragil. Oke, kita tungguin Mas Ragil yang masuk ya. Mungkin teman-teman yang mau nonton. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin teman-teman yang nonton bisa sambil ambil minuman dulu, ambil cemilan dulu ya kan, karena ini akan jadi topik obrolan yang menarik. Dan topiknya adalah apakah semua acara TV di Indonesia itu settingan? Bentar, aku ketik dulu ya. Oke. Sambil nunggu Mas Ragilnya mana ya? Masuk dia. Mungkin teman-teman aku mau tanya dong, ini gambarku terlihat dengan jelas dan audioku juga terlihat dengan jelas kan ya? Oke. Nanti Mas Ragil ini mungkin aku bisa sambil hubungin kali ya. Oh aman, thank you Chandra. Bentar ya, aku hubungin dulu, saya Mas Ragilnya belum muncul. Bentar ya teman-teman, masih nungguin narasumbernya dulu. Oke, belum masuk ya. Belum masuk. Mungkin kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol dulu. Oke. Oh belum masuk dia. Bentar aku sambil chat dulu ya. Mantap, sudah masuk dia. Kita tunggu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya, audionya bagus? Kencang banget Pak, lepas aja. Ya. Bagus. Gimana nih orang broadcast 4 menit telat. Sholat dulu keles. Ya kan saya menawarkan mau jam 8 apa jam setengah 9. Anda bilang jam 8 aman. Bagaimana? Wih, kopinya enak tuh. Iya dong. Anda lagi pengajian ya? Punya saya juga lagi pengajian nih. Sama tapi masih. Rumah dekat ini, rumah dekat masjid. Kalau ini saya bukan di dekat masjid, memang di masjid Pak. Cuma, saya rekamannya di masjid. Ente marbot. Boleh marbot. Ente marbot. Ini radionya masjid. Kalau masjidnya kan tutup, ya kan. Cuma ada ini aja muterin pengajiannya. Oke, jadi sejauh ini audio aman ya berarti ya? Aman. Ya, oke. Kita mulai obrolan ya. Mungkin teman-teman nanti kalau misal selama kami ngobrol ada yang mau ditanyakan langsung aja tulis di komen ya. Oke. Pertama, apa kabar ya, Bro?
Apa Ini kabar? bukan video call, Woi. bukan video call, tolong. Ini live. Ya, jadi sudah berapa tahun di TV dan sejauh ini sebagai apa aja perannya, biar teman-teman tahu juga. Oke. Gue dari 2010. Gue masuk itu 2010 di ada di salah satu TV swasta di Kebon Jeruk. Itu pertama ya, namanya tuh broadcast development program, namanya BDP waktu itu. Nah, gue angkatan pertama kalau nggak salah, angkatan pertama. Jadi stasiun TV itu buka lowongan gitu buat BDP. Nah, gue angkatan pertama di situ. Terus itu 2010, itu baru lulus kuliah. Gue apply, ya kebetulan jurusan gue emang broadcast sih, komunikasi penyiaran. Terus habis broadcast development program itu gue ada pelatihan gitu sih, 6 bulan di stasiun televisi itu, 6 bulan. Terus habis itu dibagi dua tuh. Waktu itu gue ada 20 orang, ada mau ke production assistant atau mau ke kreatif. Setelah 6 bulan itu gue sih kayaknya lebih milih ke production assistant. Nah habis itu baru tuh di televisi itu dari 2010 sampai 2018 kemarin gitu. Itu dari production assistant PA sampai produser. Nah habis itu 2018 di TV satu lagi gitu, produser juga di TV yang sampai sekarang itu sih. Gitu. Nah, jadi sesuai dengan tema kita malam hari ini, apakah semua acara TV Indonesia itu settingan? Pertanyaan pertama adalah, apakah benar semua acara TV Indonesia itu settingan? Kalau dibilang semua enggak. Kalau semua enggak ya, karena kan TV program itu kan beda-beda nih genrenya. Misalkan ada drama, ada sinetron, ada berita, ada variety show, ada quiz atau game show, atau ada apa lagi ya? Ya pokoknya genre-genre program itu. Ada talk show. Nah biasanya kalau menurut pengalaman gue itu yang lebih banyak gimmicknya atau settingannya itu di variety show. Itu lebih banyak gitu. Karena pengalaman gue juga waktu ngerjain program variety show pagi-pagi itu yang musik-musik itu lo tahu kan dulu. Nah itu emang banyak settingan, tapi mas settingannya cuma gimmick-gimmick gitu. Terus kalau menurut pengalaman gue juga ya tanya-tanya sama apa namanya TV-TV lain atau kru-kru lain gitu yang ngerjain misalkan program reality show. Nah, itu memang hampir 80% itu yang settingan kalau reality show. Tapi karena gue belum pernah ngerjain yang reality show beneran gitu. Kayak misalkan kayak yang benerin rumah terus dapat uang kayak gitu. Nah itu gue belum pernah ngerjain. Nah itu gue nggak secara detail tuh nggak tahu apakah itu settingan atau cuman memang dibilang settingan 100% juga enggak. Mungkin settingan itu atau apa namanya itu mungkin secara teknis misalkan, oh ini nggak bisa, ya udah kita setting. Misalkan secara teknis nggak bisa kita setting, secara biar dramanya lebih dapat kita setting. Nah, itu mungkin kayak gitu. Tapi ada yang real juga, tapi nggak all satu program itu settingan gitu, yang reality show ini. Gitu. Itu kan emang kalau gimmick di program variety show pagi-pagi itu ya, misalkan ada satu host, terus wah ini kita setting
dia mau gebet sama artis ini nih, biar artis ini kenal gitu. Apa sih namanya kalau sekarang tuh pansos Media sosial, pansos. iya. Nah, kalau dulu kan anak gitu tuh, misalkan host ini wah kita deketin sama artis ini, jadi di infotainment juga nyebar gitu, oh diberitain terus, jadi itu feedbacknya ke program itu juga gitu, itu sih. Iya. Jadi Kalau misal kalau dibilang program TV Indonesia settingan masih kayaknya enggak gitu. Apalagi misalkan nih kuis. Nah kuis itu gue pernah megang kuis juga waktu itu. Itu nggak settingan sih, itu asli sih. Misalkan orang nelpon dapat uang ya bener-bener dapat uang gitu. Nggak settingan gitu. Memang secara teknis agak sedikit kita setting. Misalkan waktu itu gue ngerjain kuis, itu gue juga baru tahu tuh ternyata ada sindikat. Jadi misalkan kita di TV, ini ada kuis nih, kalian pemirsa bisa telepon di sini nih nomornya. Nah ini ada sindikat gue nggak tahu caranya gimana. Jadi orang ini bisa masuk ke setiap kita buka gitu live kan, live. Nah itu orang itu yang masuk terus gitu, dia duluan, dia. Nah makanya waktu itu kita setting, jadi sebelum live telepon masuk semua, kita list, oh ini ada 10 orang penelpon pertama, kita cek dulu, oh ini yang asli nih, bukan sindikat nih, baru nanti pas live kita yang nelpon. Kita brief dulu, nanti passwordnya ini. Jadi secara televisi, secara broadcast juga enak gitu. Passwordnya langsung bla 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 gitu. Tapi emang pertanyaannya nggak kita kasih tahu. Jadi itu real. Kalau boleh disebutin program apa yang nggak pakai settingan selain kuis? Nggak pakai berita settingan. Mungkin itu berita pasti, karena kan ada etika jurnalistik ya kalau berita. Terus juga kalau pengalaman gue yang tidak settingan itu talent search. Apa? Talent search. Pencarian bakat. Ya. Yeah. Itu memang ada gimmick-gimmick yang disetting, tapi secara kompetisi itu enggak. Secara kompetisi itu real. Kalau yang pernah gue ini misalkan misalkan voting SMS, ya kalau memang si A ini votingnya banyak ya memang dia menang gitu sih. Atau penilaiannya by juri, ya kita harus berembuk gitu. Ini emang bagus caranya gitu sih. Tapi faktanya dalam berita adalah berita yang muncul pun itu juga sudah dipilih, sudah pilihan. Itu kan bisa dibilang settingan juga, iya nggak? Iya. Kalau kan gue bukan di news ya, bukan di berita. Kan ada entertainment, ada berita. Kalau gue kan di entertainment. Tapi kalau berita itu memang kalau baca-baca teori konspirasi itu yang lagi in sekarang, teori konspirasi. Itu kan emang berita memang ada yang dititipin atau apa. Cuman ya gue nggak bisa jawab itu karena gue nggak punya pengalaman di situ gitu. Cuman emang kalau baca-baca di jurnal atau di tulisan itu ya emang ada berita yang bad news is good news gitu. Ya, emang ada berita yang nih kayaknya harus naik yang ini harus naik ini. Cuma walaupun ini good news ya ini nanti aja lah gitu, misalkan kayak gitu. Tapi gue Oke. Kita kembali ke film. Malah balik. Film kan jelas skenario semuanya. Oh ya, ngomong-ngomong kalau skenario, kalau di film kan ada skenario.
apakah semua program TV juga ada skenario-nya atau skripnya, ada naskahnya? Kalau itu pasti pertama itu kan rundown ya, rundown program. Habis itu rundown. Kalau kalau di TV skrip buat host, skrip buat bintang tamu misalkan, atau skrip buat pengisi acara itu pasti ada gitu kan, pasti kita brief segala macam buat hostnya itu pasti ada sih di TV, di program TV juga pasti ada gitu. Oke. Nah, kalau aku punya pernyataan ya, karena aku pernah menjadi penonton dan pernah di balik layar juga. Kalau dengan kata-kata settingan itu kayaknya konotasinya jelek. Bagaimana kalau dengan kata sudah direncanakan? Itu menurutmu gimana? Maksudnya kayak yang kasusnya kuis tadi, sebenarnya itu nggak disetting. Seolah-olah kan bahasanya adalah, oh udah tahu siapa orang yang menang gitu. Padahal memang sudah ada 10 orang yang di list masuk, tapi akhirnya diseleksi lagi dan nanti yang muncul di on air si A, si B gitu. Itu kan sebenarnya sudah direncanakan. Karena sudah ada di naskah juga kan. Oh enggak, kalau kuis itu lebih kan itu kuis itu kan ya berhubungan dengan uang ya, dan berhubungan langsung dengan pemirsa. Ya, kredibilitasnya pasti diperhitungkan kan. Makanya harus hati-hati banget. Nah itu kita memang ada ada format masing-masing sih tiap TV. Kalau yang tadi gue bilang, settingan itu bukan hanya cuman siapa yang menang, tapi ini secara teknis aja, secara teknis gitu, settingnya secara teknis, karena kan ini langsung ya, langsung gitu. Kalau misalkan jadi kayak itu pemenangnya kita nggak tahu ya, dia bisa jawab apa enggak, kan kita belum tahu juga ya. Kalau misalnya dia nggak bisa jawab, kita telepon yang nomor 2 gitu, telepon lagi yang lain. Jadi emang bukan direncanakan, tapi lebih kepada ini secara teknis saja biar lancar, biar secara on air tuh smooth gitu aja sih. Jadi nggak tiba-tiba halo saya mau ikut ini nih, passwordnya apa ya, apa itu dia pas ya, kayaknya nggak enak gitu kan, Di telepon gitu lagi bangun tidur ya kan. iya gitu. Lagi masak. Apalagi misalkan bawa nama sponsor misalkan, nah itu kan harus hati-hati gitu kan. Misalkan passwordnya bawa embel-embel sponsor gitu kan. Nah, Kopi nikmat gak pengen sombong ya kan. Kita juga harus hati-hati gitu. Kita brief dulu. Tapi kan pertanyaannya nggak kita kasih tahu. Gitu. Tapi waktu aku kuliah sempat belajar sama radio, itu aku baru tahu satu hal, bahwa kalau kuis kan biasanya ada sponsor masuk, dan sponsor anggaplah ngasih 5 hadiah gitu, dan si 5 hadiah ini akan dikeluarkan misal 1 kali dalam sehari, ada 5 hari misalnya, dan si hadiah itu harus keluar, harus diberikan ke pemenang. Nah, bagaimana jika si pesertanya nggak ada yang berhasil menjawab pertanyaan gitu? Padahal secara teknis marketingnya kan si hadiah itu keluar. Pernah nggak sih terjadi kayak gitu? Udah di brief segala macam, tapi kan pertanyaan nggak dikasih tahu. Atau memang sudah disetting cari pertanyaan yang mudah dijawab kah atau gimana? Oh iya, pasti kalau lo lihat di TV kan pasti pertanyaannya gampang-gampang ya. Karena emang intinya kan kita mau bagi-bagi hadiah gitu. Gitu sih. Masa nama Pak RT di rumah tempat saya misalnya hostnya gitu. Halo, saya Riza dari Jogja. Oke Riza, nama Pak RT di rumah tempat tinggal saya siapa ya? Gitu. Kan nggak kayak gitu pertanyaannya. Oke. Sekarang balik ke masalah settingan lagi.
Uh, bisa di-share nggak program yang pernah Mas bawakan tuh apa aja, genrenya? Kan tadi variety show, tapi variety show yang seperti apa? Terus pernah program apa? Jadi nanti teman-teman yang nonton juga tahu dan bisa ngasih pertanyaan karena lebih detail. Kalau variety show sih waktu itu dahsyat, dahsyat. Terus ya apa namanya? Ya variety show, terus religi, konsep pernah sih. Pokoknya yang yang apa namanya, dahsyat lah paling itu, paling set. Lama ya. Gimik Kalau contoh gimik. ya, contoh gimmick yang alami, yang natural, sama gimmick yang bener-bener dibikin tuh kayak gimana sih? Gimik kalau waktu itu gimik itu kan waktu itu program itu pagi, jadi kita bangunin host tuh di rumahnya. Ya. Nah, biasanya kita gimik di situ tuh, bangunin host. Nah, terus kalau gimik yang itu kadang-kadang alami sih, kadang-kadang alami, atau tapi juga kadang-kadang pura-pura tidur, misalnya pura-pura susah dibangunin gitu. Tapi itu emang seru gitu. Itu seru. Terus atau lagi ngerjain, kayak kalau sekarang tuh prank. Tapi kalau dulu tuh apa ya sebutannya, lupa. Nah itu sering tuh ngerjain host ini, terus ya kayak gitu. Nah itu kadang-kadang ratingnya bisa tinggi tuh, MBM-nya minute by minute itu tinggi gitu, karena emang itu ngerjain. Nah terus ya itu ada lagi gimmick yang misalkan host ini lagi deket sama ini misalkan gitu, ada sih enggak sebenarnya kan, sampai sekarang juga ada tuh di satu program pagi juga hostnya deket sama host satu lagi, jadi bahkan sampai waktu itu katanya ketunangan tapi disiarin di program itu, tapi ternyata kan enggak. Nah itu kayak gitu tuh. Nah itu yang bikin di infotainment diberitain terus. Nah itu kan jadi lama-lama jadi viral. Nah itu yang bikin program naik juga gitu. Tapi kalau misal gimmick-gimmick dalam program ya, kayak misal bangunin artis, mungkin artisnya pura-pura tidur atau mungkin pura-pura susah dibangunin, itu kan lingkupnya masih kecil. Tapi kalau gimmick yang menyangkut agak luas, kayak misalnya ada tunangan apa segala macam, itu sebenarnya dari programnya kah, atau dari session TV-nya yang lebih besar, atau dari manajernya, apa dari artisnya sendiri, apa kerjasama antara programnya, infotainment, dan artisnya, apa gimana sih kalau yang settingan sebesar itu? Kalau itu sebenarnya kalau yang gue dulu ya, itu sih sebenarnya lebih ke tim kreatif. Jadi seru kali ya kayak gini. Atau misalkan ya apa namanya, emang pada saat misalkan si A ini jadi bintang tamu, terus sama hostnya deket gitu, seru tuh, lucu gitu pas ada momen apa gitu. Nah dari tim kreatif tuh biasanya kita mainin terus tuh, apalagi pas ngelihat minute by minute-nya bagus tuh, pas di momen itu kita panggil lagi artisnya, udah akhirnya ya udah deh kita. Nah biasanya infotainment juga tuh yang bikin, ini lagi deket ya kali ya gitu. Biasanya kan pertanyaannya suka, emang lagi deket ya mas, kayak gitu sih. Nah itu sebenarnya sih kadang-kadang alami juga ya kayak cross promo artis host program ini ditayang terus diberitain terus di infotainment. Nah kita bikin lagi pada saat program itu kita naikin lagi. Jadi udah
kayak cross promo aja terus gitu. Iya. Circle-nya gitu-gitu terus. Iya. Tapi itu bagus sih sebenarnya kalau cross promo gitu kan, kayak gitu. Apalagi misalkan infotainmentnya di TV lain gitu. Semua infotainment beritain dua artis ini, wah itu cakep. Dan otomatis kan programnya juga naik. Orang juga penasaran, emang bener ya mereka pacaran, emang bener ya mereka deket, kayak gitu. Nonton deh programnya, gitu sih. Oke. Sekarang kita meninggalkan persettingan artis, kita ngobrolin soal program musiknya dulu. Kan banyak juga yang dari dulu dikomplain orang-orang, dikomplain netizen, kenapa banyak lip sync segala macam. Nah, tanggapannya gimana? Program musik. Ya. Kenapa Program musik tapi kalau banyak lip sync-nya? pertama lebih ke teknis gitu. Pertama lebih ke teknis karena kan memang kalau show musik live itu kan persiapannya tuh harus ada GR, ada tes ya, apalagi full band. Nah itu lebih kepada teknis aja sih, karena kan waktu itu acara pagi ya. Nah itu lebih ke teknis. Tapi banyak juga band-band yang minta, gue mau main live, ya kita sediain gitu. Jadi nggak selalu lip sync. Itu lebih ke teknis aja sih, ke teknis karena pagi-pagi harus cek sound segala macam gitu. Kalau yang udahlah ya udah nih gue kasih materi gitu biar kayak ini. Sebenarnya sih kita juga pengennya live gitu, live band kan keren, asik. Cuman kan masalah teknis aja sih. Dan sebenarnya nggak apa-apa sih kalau menurut gue. Ini ada yang udah ikut-ikut komen, ada dari Nicao Ci. Katanya aku nggak pernah nonton televisi, kecewa sama dunia televisi yang sekarang. Boleh dong di-share kenapa yang bikin kamu kecewa apa? Terus ada Mas Nurki, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada Bapak Ipi di sini nih. Gue lagi di monitoring nih. Iya. Oke. Tadi udah ngomongin soal settingan, ngomongin soal apa tadi? Lip sync ya, ngomongin lip sync. Nah, kalau di talent search ya, di talent search itu banyak orang yang bilang juga kalau itu peserta udah di setting tuh nanti bakal masuk, udah di setting nih bakal menang lah apa segala macem. Ini contoh-contoh yang orang-orang udah bilang, kan banyak tuh yang nge-share tuh misalnya ikut kompetisi nyanyi lah atau kompetisi yang lain-lain kayak Iva, masa si orang ini gak ngantrinya datangnya udah siang tapi tiba-tiba masuk, aku yang ngantri dari pagi baru masuknya malam, itu pun gak ketemu juri langsung dan apa segala macem. Nah dari yang pernah kamu tanganin mungkin bisa sedikit di-share sebenarnya apa yang terjadi di balik pertalent search Indonesia ini. Kalau pengalaman gue waktu audisi ya, kalau jadi emang semua tuh ada apa ya, ada formatnya sih, format audisi. Jadi memang semua peserta itu nggak ketemu sama juri gitu. Ketemu juri itu ya, ketemu juri asli ya, juri yang on air di TV itu ya memang yang udah terseleksi. Seleksinya itu waktu itu seleksi dari musisi lokal, terus udah lolos naik lagi ke misalkan dari tim kreatif atau tim ya, ada produser, ada IP gitu. Ada manajer. Nah itu emang seleksinya ketat banget gitu loh. Jadi emang nggak
nggak harus apa banyak apa setiap audisi itu nggak harus sampai apa namanya nggak harus sampai ke jurinya langsung gitu. Nah kalau kriteria itu sih emang beda-beda ya, emang ada yang bagus secara suara gitu, terus ada yang ya pokoknya kriterianya banyak lah gitu. Nggak kan emang ini kan sales di TV ya, nggak apa namanya secara konten juga kita lihat, secara perform juga kita lihat. Kan kita apa tim kreatif, tim produksinya kan ngelihatnya ini orang harus melewati 10 episode ke depan misalkan kayak gitu. Jadi kita harus sudah episode 1 nih apa ya, episode 2 misalkan nih apa ya gitu. Jadi emang kita harus tim produksinya atau tim kreatif ini orang ini oke nih gitu. Ini orang ini oke dengan apa sudut pandang 1 2 3 dengan background ini, dengan skill ini gitu aja sih. Jadi emang banyak apa ya, banyak step, banyak yang dipikirin buat kalau dan sih. Nggak cuma aku nih bagus gitu, bagus tapi bahkan pendiam grogi misalnya kayak gitu ya, gitu. Jadi emang banyak step. Oke, jadi buat teman-teman yang mau ikut kompetisi, yang dicari itu nggak sekedar misal kompetisi nyanyi ya cuma nyanyinya doang, kompetisi dance nggak cuma dance-nya doang, tapi bagaimana si orang ini juga bisa paket komplit lah ya bisa dibilang ya. Iya, ketika dia punya skill bisa berinteraksi dengan baik juga, karena kan di TV kelihatan mukanya ya, kelihatan ada obrolan segala macem gitu. Ya pertimbangan cara itu juga ya berarti ya, attitude juga. Attitude pada saat audisi misalkan, wah ini suara gue bagus tapi tantang tenteng misalkan, itu termasuk ini juga sih penilaian gitu. Oke, iya jatuh. Oke, ini ada yang tadi Sini Cao Cini dia ngomong nih, kenapa dia kecewa sama televisi Indonesia, sinetronnya gitu-gitu aja, udah pasti ketebak alurnya, nggak kayak dulu yang normal-normal aja sinetronnya. Terus sekarang banyak acara curhat atau hubungan adegan settingan dan acara-acara kayak mehek-mehek sejenisnya. Nah itu dulu, coba ditanggapi deh dari poin 1 dulu. Kalau menurut gue pemirsa di Indonesia itu kan macam-macam, pemirsa TV Indonesia. Buktinya sinetron ya masih banyak yang nonton, masih banyak yang apa pemirsanya secara rating juga tinggi. Jadi ya terus juga program-program curhat gitu banyak juga yang nonton, bingung juga gitu kan. Emang ada yang ini program apaan sih gitu, tapi emang banyak juga yang nonton gitu ya. Secara misalkan tim produksi ya kita lihat pasar gitu, oh nih ternyata yang kayak gini bagus gitu. Atau konten ini bagus nih diangkat gitu, ini konten ini banyak yang ditonton, konten ini secara data bagus ya, begitu ya. Emang beda-beda kan secara apa namanya, kelompok-kelompok pemirsa itu kan beda-beda. Ada yang kalau dengan A, B, C, D ya. Kalau yang apa penonton drama atau sinetron kan misalkan ke ibu-ibu ya kan, umur ya ibu-ibu ke atas misalkan gitu ya gitu. Jadi ya beda-beda kelompok pemirsa. Sebenarnya agak susah kalau saya mengeneralisir gitu. Ditonton juga secara data juga bagus. Soalnya kan industri, kita kan industri apa pasar gitu, kita ngeliat pasar. Nggak selalu idealis
tim produksinya, idealis TV-nya gitu, enggak sih. Lebih kita kan industri. Nah, ini yang menjadi menarik sebenarnya, pencetusan suatu program itu ada di mana sih, ada di siapa dalam suatu TV yang memutuskan oke, akan ada program A, program B, kita bikin itu sebenarnya dari siapa kalau di TV? Macem-macem. Pertama dari kan kalau di TV kan ada programming yang biasa nentuin program-program apa yang bakal tayang. Terus ada produksi yang tim produksi ya yang memproduksi program acara itu gitu. Kan terus programming kan ada program yang beli dari luar kayak drama atau kartun itu kan beli dari luar gitu. Terus ada juga yang in-house, itu biasanya yang diproduksi, yang dibuat sama tim produksi TV gitu. Nah itu ya biasanya plan dari programming sih biasanya, dari tim programming plannya. Jadi program yang beli kira-kira berapa jam nih selama 24 jam dalam sehari. Terus ada program news juga berapa jam. Nah, biasanya tim in-house yang dari tim produksi berapa jam juga. Nah, dari plottingan itu ya tim produksi misalkan dari produser atau dari eksekutif produser atau dari manajer ini punya ide, kita bikin ini yuk gitu. Disusun. Nah, itu biasanya diajuin ke tim ke manajemen lah. Nih ada ide bagus nih, konten bagus, program ini. Ya udah, biasanya diketok palu sama programming atau manajemen gitu sih. Ya itu kadang-kadang ya bisa dari programmingnya juga produksi tolong bikin program ini dong gitu, bisa juga. Ya sebenarnya nggak harus dari programming, dari produksi, enggak. Jadi ya kalau sana ada ide, oh ini bagus, idenya bagus, ya udah kita bikin. Atau misalkan tim produksi bikin dong program kayak gini gitu, bisa, nggak harus satu gitu sih, bisa program produksi. Nah itu kan bagaimana sebuah program bermula, tapi bagaimana sih sebuah program bisa tetap bertahan atau sebuah program akhirnya di take down dari TV? Ya itu manajemen lah. Apa aja faktornya? Ya banyak sih faktornya, tapi intinya lebih ke data ya, karena ya perform, terus data ya, perform itu kan rating share segala macam kayak gitu sih. Berarti memang TV di Indonesia memang patokannya masih rating dan share tuh masih sampai sekarang ya? Iya, karena ya sepengetahuan gue, sponsor pun ngelihatnya dari situ. Sponsor pun ini sepengetahuan gue ya, gue nggak tahu tim marketing atau tim sales seperti apa, tapi sepengetahuan gue sponsor pun ngelihatnya dari situ gitu. Selain misalkan program ini hostnya siapa, bintang tamunya siapa, gitu, kontennya apa. Nah sponsor biasanya ngelihat mau tahu dong nih rating share-nya berapa misalkan kayak gitu. Setahu gue sih kayak gitu. Cuman gue nggak tahu benar apa faktualnya seperti apa. Oke. Sekarang kembali ke Nichao Chi lagi tadi. Dia masih ada komen. Pagi-pagi isinya gosip. Gosip, sinetron azab, pelakor lah. Terus dia berharap kalau pagi-pagi ya anak-anak aja gitu, isinya kartun kayak apa kayak gitu. Nah gimana tanggapannya? Apakah harus semua TV menayangkan kartun di pagi hari atau gimana? Kan pada kenyataannya enggak. Nah itu kenapa? Loh itu kan itu ya pasti kebijakan
tim programming sama manajemen TV itu masing-masing. Ya nggak mungkin lah sama. Kan juga apa namanya? Ya tergantung lah. Ada yang berita, terus kan ya TV aja sekarang ada TV berita, ada TV ada TV berita, terus ada TV musik nggak ada ya, TV khusus musik, terus TV paling TV kabel kali TV ya yang kalau TV musik ya. iya TV kalau kayak apa namanya TV digital kan sekarang udah ada TV Muslim kayak gitu kan, kayak TV Muhammadiyah, terus Badar TV kalau nggak salah. Ya apa namanya, genre-nya beda-beda, kebijakannya juga beda masing-masing. Ya kan remote ada di tangan kita, terserah mau untuk yang mana gitu. Oke, berarti kalau aku kesimpulkan dari obrolan Mas Ragil, sebenarnya apa yang ditayangkan TV kan sebenarnya tergantung dari si jati diri TV-nya itu ya. Dia mau membuat tayangan untuk siapa? Apakah memang sasarannya untuk anak-anak? Apakah sasarannya untuk ibu-ibu? Apakah sasarannya untuk bapak-bapak kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, dan seterusnya gitu. Dan udah pengklasifikasiannya sendiri kan, ada TV TV berita, TV entertain, dan segala macam. Jadi memang nggak bisa dipaksa bahwa semua TV pagi-pagi harus kartun, terus malam harus berita, terus dan seterusnya. Karena juga TV itu kalau misalkan dikualifikasiin dari pemirsanya kan, misalkan TV A nih, dia pagi yang buat orang tua gitu, dia khususin buat pemirsa, siang buat anak-anak sama remaja, pada saat prime time buat ibu-ibu, sinetron, malam berita lagi. Nah itu emang ya beda-beda gitu. Tiap TV ya nggak setiap TV kelas A terus dari pagi sampai malam kelas A, pasti dia ngincer umur yang segini, kelasnya kelas C misalnya. Ya dia berdasarkan jam-jam. Ya itu kebijakan programming sama manajemennya masing-masing. Punya strategi apa kan? Beda-beda. Itu sih. Oke. Nah, udah 8 tahun. Sekarang udah habis 10 tahun ya berarti ya di TV ya? Iya, dari 10 tahun. 10 tahun kalau dari tahun 2010, perkembangan digital kan belum sampai sejauh sekarang. Nah, dan sekarang di YouTube konten sudah banyak banget. Dan di platform video on demand pun juga udah banyak banget konten. Nah, serangan dari digital ini ada membuat perubahan dalam bentuk settingan dalam program di TV atau bentuk program di TV, ada perubahan nggak sih? Ketika dulu belum ada digital dan ketika sekarang sudah ada digital. Waktu itu waktu digital itu mulai naik-naiknya tuh ya. Baru naik yaitu gue pas ngerjain program pagi itu. Nah itu ya jadi TV itu, tim kreatif itu biasanya referensinya ke digital waktu itu. Wah ini bagus nih gitu. Ya kayak sekarang lah, misalkan kita nyari konten dari YouTube, wah ini bagus nih kayak gitu. Jadi ya kadang-kadang dari tim kreatif itu kita nyari referensi dari digital, apalagi sekarang ya kayak misalkan trending ya kita coba cari gitu, yang lagi viral siapa sih yang lagi viral, kita cari gitu kan ya. Jadi emang perubahannya waktu itu sih ini banget ya, sempet waktu itu wah kita salah nih misalkan gitu kan, sempat ada kayak gitu, wah digital sama TV analog bisa tergeser nih TV gitu kan dengan YouTube misalkan gitu. Ada sempat pemikiran gitu sih, tapi kan sebenarnya beda gitu, sama kayak koran sampai sekarang masih bertahan media cetak gitu. Padahal radio, TV, terus sekarang ada online gitu, media online, tapi kan
pasarnya beda gitu. Ada yang masih bapak-bapak yang masih baca koran. Tapi memang ya pasarnya juga beda. Sekarang masih banyak yang nonton TV kok, gitu kan. Tapi banyak juga yang nonton acara TV di YouTube-nya TV gitu, di channelnya TV itu gitu kan. Ya itu sih ya, perubahan-perubahan itu sih memang harus diramu sama tim produksi TV itu sendiri gitu. Gimana sih caranya biar konten-konten itu nggak kalah sama konten digital gitu. Tapi emang waktu itu gue juga sampai bikin game show yang inline sama digital. Nah itu sempet tim digitalnya tuh sampai secara data tuh gede banget gitu. Orang, jadi waktu itu program itu live tapi kita game show gitu, tebak-tebakan di TV live. Lucky Show waktu itu namanya, program Lucky Show siang-siang. Nah itu di TV-nya live. Nah di digitalnya itu juga live. Jadi kalau yang lagi di jalan gitu mau ikutan tuh bisa, dan itu dapat hadiah juga. Nah itu banyak juga tuh dari tim digitalnya. Jadi itu lucu sih, rating share program itu kecil, tapi di digitalnya rating share digitalnya itu tinggi banget gitu loh. Jadi ya itulah perubahan, orang tuh lebih suka nonton dari handphone gitu, ikutan main gitu. Terus itu sih bisa jadi temuan baru gitu antara waktu itu live di TV sama live di digital. Tapi secara data tuh bertolak belakang itu. Data di rating share TV-nya agak kecil, tapi di digitalnya tuh tinggi gitu loh. Gitu. Itu keren sih tuh sebenarnya. Maksudnya secara digital bagus, tapi di TV gitu sih. Gitu. Jadi memang harus pinter-pinterannya tim produksi buat mengakomodir konten-konten digital sih. Karena kan sekarang orang-orang juga digital, konten-konten digital yang kayak dirimu kan YouTube-nya juga udah. Kenapa jadi bahas saya? Tapi hal yang menarik adalah di tahun sekarang ini sudah banyak sekali artis yang akhirnya menambah lahannya ke YouTube, pada bikin vlog, pada bikin konten sendiri, dan pada punya settingan sendiri-sendiri juga di channelnya masing-masing. Dengan berjamurnya artis yang akhirnya juga punya lahan di YouTube, apakah TV jadi kekurangan konten, jadi kehilangan konten secara umum ya? Kalau menurut gue sih enggak ya, bahkan bisa saling mengisi antara konten YouTube-nya dia sama misalkan nih satu host A, dia punya channel sendiri, terus dia di TV punya jadi host program sendiri gitu. Biasanya tim kreatif gitu, itu dong yang di channel lu masukin dong ke program gue gitu, misalkan kayak gitu, kita angkat lagi deh di TV gitu. Ya itu sih bisa jadi simbiosis mutualisme sih, saling secara konten saling menguntungkan gitu. Itu terus misalkan jadi cross promo di digital kan, kayak gitu. Ya harusnya sih saling berjalan antara digital sama TV, harusnya masih bisa berjalan dengan beriringan. Nah, ini kalau dari pandanganmu nih, gue jawab dulu. Ini masih tinggal 10 menit lagi. Tinggal 10 menit lagi. 10 menit terakhir. Kalau masih ada yang mau tanya, silakan. Ini aku masih
menyapa-nyapa dulu. Oke. Kalau dari pandanganmu ya, di luar program yang kamu bawakan, entah mau dari TV manapun dan program manapun, mau mention programnya atau enggak juga nggak masalah. Tapi program apa yang menurutmu cukup memprihatinkan? Settingannya terlalu luar biasa, atau kayak ya kalau mau settingan nggak gini-gini banget kali, atau apalah gitu, yang kayak gitu. Apa coba? Ada nggak? Ada lah, apa? Ya, tapi gue jangan sebut merek. Jangan. Iya nggak masalah. Ada di TV, salah satu TV. Itu programnya sore itu programnya misalkan hubungan pacaran, terus mereka berdua diundang, tahu kan Iya curhat ya kan, ya curhat-curhatan diundang, terus tiba-tiba pelapornya datang. Ya, tahu kan program apa gitu. Nah itu kan secara itu udah enggak banget deh gitu kan. Udah gitu misalkan ada ustazah atau ada, nah itu parah banget tuh. Gue nggak habis pikir aja gitu gitu sih. Tapi sebenarnya waktu itu gue bikin pernah ngerjain program juga tuh, program lama waktu itu, yang waktu kalau tadi kan, yang program tadi kan itu masih hubungan pacaran. Kan pacaran diundang kedua-duanya, terus pelakunya datang. Kalau program gue waktu itu udah hubungan keluarga, suami istri. Ini legend banget di program. Apa nih? Apa nih judul? Pokoknya kasih ciri-cirinya dulu deh. Pokoknya program ya itu lah, kayak bertengkaran gitu antara pakai topeng gitu. Malam-malam gitu ya? Iya, malam-malam pakai topeng, terus suami istri suaminya marah-marah kayak gitu-gitu, terus orang tuanya ada di situ bantuin kayak gitu-gitu. Itu kayak ada reka adegan gitu bukan sih? Iya, reka adegan. Cuman kalau itu ya itu sebenarnya settingan. Tapi intinya sih, jadi mau ngasih nasihat, sebenarnya tuh dari satu cerita itu diambil hikmahnya gitu sih. Intinya sih program itu waktu itu gitu. Jangan sampai pemirsa tuh kayak gitu. Cuman emang itu 11-12 sama program sore tadi sih gitu. Oh, tapi aku mau tanya deh. Itu yang dimaksud setnya di program kayak gitu adalah ceritanya fiksi atau ceritanya nyata tapi pemerannya fiksi. Jadi pemerannya itu tugasnya ya reka adegan aja kayak film, tapi sebenarnya ceritanya ada. Dua-duanya, kadang-kadang fiksi, kadang-kadang reka adegan. Itu. Jadi ada cerita, terus kita tampung, kita reka adegan lagi, kayak gitu sih. Cuman itu gue 3 episode, habis itu di take out. Iya, mungkin aku juga tidak tahu kalau cuma 3 episode. Iya. Pokoknya ya itu sebenarnya program dulu tuh ya. Jadi gue tuh kayak repackage gitu. Program dulu bagus. Pokoknya dulu program itu hubungan keluarga gitu. Terus pakai topeng, itu sempat jadi trending viral gitu, program yang pakai topeng gitu, terus bertengkar gitu. Nah, terus habis itu ada arahan disuruh bikin itu lagi repackage, tapi nggak diterima sekarang gitu. Pakai topeng nih pokoknya. Pokoknya kalau yang nonton tahu, coba aja cari di YouTube. Iya. Tapi ini balik ke ngomongin yang curhat-curhat tadi ya. Kalau kan zaman dulu sebelumnya, kalau misal ada yang curhat nyari orang, itu kan beneran turun ke jalan, nyari ke rumah apa segala macam.
buat aku sebagai penonton realitinya masih lebih masuk ke akal gitu ketika dia beneran cari orang, dibandingin ketika dia cerita tiba-tiba orang datang ke studio, orang datang. Jadi kayak semuanya sudah sebelum dia cerita orangnya udah dikumpulin di belakang gitu, seolah gitu. Jadi kan realitinya jadi tidak masuk akal gitu. Ya tapi aku juga bingung kenapa banyak juga yang nonton. Tapi waktu aku coba nonton emang cukup menggugah emosi. Dia naikin turunin moodnya luar biasa gitu. Iya. Emang inceran kita emang itu apa emosi pemirsa itu, emosi pemirsa kita mainin gitu. Dan apalagi ya apa pemirsa. Jadi tuh sebenarnya tuh makanya dulu program itu dulu bagus sama yang sore-sore itu ditonton. Jadi emang kayak ini tuh deket banget sama gue gitu loh. Cerita dia tuh kok gue banget ya. Jadi orang tuh nonton. Iya, walaupun misalkan emang ya orang pemirsa juga tahu kan nih settingan nih. Tapi kok secara cerita gue kok deket banget ya. Kok ini kayak gue sih gitu, kayak gitu. Makanya orang terus kadang-kadang ada satu biasanya kita bikin satu tokoh yang ngeselin gitu. Ada yang antagonis, ada yang protagonis. Sama kayak sinetron, cuman kita buat lebih entertaining, kita bikin lebih reality, lebih nyata gitu tapi ya. Lebih nyata tapi ya looknya tetap kita jaga gitu, look on air gitu, tetap enak dilihat gitu. Oke. Ini sudah daripada yang kayak yang lo tadi bilang tim produksinya nyamperin ke rumahnya tapi masih pakai baju daleman gitu kan, belum make up segala macam. Apa lihat? Iya. Ini udah 3 menit terakhir, jadi waktunya di kesimpulan. Sesuai dengan topik di awal tadi, semua acara TV Indonesia settingan atau enggak tadi udah dijawab. Ya bisa dibilang ada yang iya, ada yang enggak. Tapi tidak semua settingan itu berarti palsu, ya kan? Karena kadang-kadang memang ada hal-hal teknis yang perlu di setting lah ya, di setting untuk membuat on airnya jadi lebih mulus. Pesan-pesan buat teman-teman yang misalnya masih meragukan TV Indonesia atau mungkin mau masuk ke dunia industri televisi, apa? 1 menit. Aduh, kayak dosen gue, agak susah ya. Ya pokoknya seru lah kerja di TV. Ayo. Ya, mendingan lu yang bikin testimoni kan, lu dari TV terus sekarang ke film, gimana lu menurut lu gitu? Ya beda kan, film kan memang ya beda. Lu kan udah jadi eksekutif produser nih. Tidak dari sebuah film terkenal. Tidak tahu. Penontonnya jutaan. Ya Allah. Dan sudah terkenal di luar negeri lagi. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ini sudah 58 menit, nanti sebentar lagi kukut ya kan, sebelum tutup. Kita foto dulu, capture ya. 3, 2. Oke. Lagi Mas Agil, terima kasih ya. Udah meluangkan waktunya. Teman-teman yang udah nonton juga terima kasih. Ada yang mau disampaikan terakhir kan sebelum ditutup nih? Ajarin itu dong gue konten di YouTube. Apaan, aku udah tahun dari sana, Anda bilang mau bikin YouTube, aja gak bikin-bikin. Yazid aja udah bikin loh. Udah banyak konten. Gue udah bikin. Udah punya banyak. Gue udah bikin. Ya. Oh udah, mana kirimin lah. Iya, udah bikin. Iya nanti. Gue belum launching ya. Udah syuting cuman belum ngedit. Lama lagi ya. Bebas edit. Ya pokoknya inilah buat anak-anak juga sama kayak Yazid. Mantap. Jangan lupa lihat kontenku yang ulang tahun RTV, Pak. Oh iya. Udah nonton belum? Gue juga mau bikin sebenarnya itu. Ya udah, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.